Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita sampai sore hari ini, bahkan sampai detik ini. Dan kita meyakini bersama bahwa seluruh titipan-titipan kebaikan ini kelak bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan kalau Allah sudah berkehendak untuk mengambilnya dari kita, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi Allah untuk mengambilnya dari kita, karena memang semuanya ini adalah milik Allah. Nah, teman-teman sekalian, termasuk salah satu rizki yang masih Allah titipkan kepada kita, yang masih Allah amanahkan kepada kita, yang wajib kita syukuri di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat iman. Kenapa? Karena nikmat iman ini nikmat yang unik. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena nikmat iman ini kalau sampai tercerabut dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Jadi nikmat iman itu uniknya, kalau ada pada diri seseorang, itu jaminannya surga. Pernah nggak dengar Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka? Pernah dengar? Kalau pernah ya sudah, nggak usah diceritain lagi ya. Sudah nyiapin materi, udah ya sudah kalau gitu ya. Belum gitu. Jadi kayak di TV-TV gitu nah. Jamaah tahu enggak, padahal tahu tuh ya, settingan ya. Nah, teman-teman sekalian, Nabi itu pernah bercerita tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari dalam neraka. Allah bilang ini nih kepada malaikat, malaikat, carikan di antara hambaku yang masih menyisakan iman di dalam hatinya dan keluarkan dia dari neraka. Maka malaikat yang bertugas menyiksa orang di dalam neraka ini mencari itu. Kata malaikat, gak ada ya Allah, habis. Kata Allah, cari lagi deh. Kemudian digali tuh. Neraka digali dan kata malaikatnya, ya Allah, nggak ada, udah habis. Semuanya sudah ditransfer, sudah di bluetooth dari surga, dari neraka ke surga. Pokoknya udah dioper ya Allah semuanya. Nah, kata Allah, coba deh cari sekali lagi. Bahkan dalam redaksi hadisnya itu sampai ke fiddarkil asfali minan nar, sampai ke kerak neraka yang paling dalam. Tahu asfal nggak? Tahu asfal? Ya. Nah, warnanya apa? Hitam. Memang asfal itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Memang kerak yang paling dalam neraka, dan itu warnanya hitam pekat. Nah, sampai ke kerak neraka ditemukan satu makhluk yang udah nggak jelas bentuknya. Kebayang nggak? Malaikat, saya ngebayangin waktu baca syarah hadis ini malaikat saking gemesnya mungkin sama ini orang, ketika dipentung nyungsep dia ke dalam. Dan dia nggak disiksa, bayangin coba. Udah berapa tahun malaikat aja nggak tahu ada orang beriman yang masih menyisakan iman di dalam hatinya. Sampai dikeruk sampai neraka yang paling dalam, di keraknya tuh ditemukan satu makhluk yang udah nggak jelas bentuknya. Ini ya Allah, masih ada sisa satu. Maka dia dikeluarkan dari dalam neraka dan dia menghampiri neraka sambil merangkak. Dan berarti konsekuensi logisnya adalah kalau dia orang yang paling akhir keluar dari neraka, berarti dia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Maka ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pingsan. Sampai kemudian siuman, wahai Abu Bakar, kenapa kau pingsan? Apa kata Abu Bakar? Aku takut wahai Rasul, yang kau ceritakan itu adalah diriku. Coba, itu Abu Bakar, sahabat Nabi yang dekat banget dengan Nabi, bahkan menjadi mertuanya Nabi dan salah satu sahabat yang dijamin surga. Itu pingsan dengar hadis tadi. Coba kita biasa aja, ketawaan aja. Dengar hadis itu terakhir, paling awal, gitu-gitu aja tuh. Kita nggak ngerasa bahwa ya Allah, jangan-jangan itu saya. Ada nggak yang tadi ketika saya ceritakan, ada yang ngerasa ya Allah itu saya? Ada? Oh ada. Masya Allah, keren sekali ya. Jangan-jangan dia kaget dengan pertanyaannya, ada gitu ya. Padahal lagi makan ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan memang ya. Orang ditanya ada. Coba pertanyaannya apa?
Ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin kita menyangka gini, bukan saya kayaknya, itu tetangga saya lebih buruk dari saya, kayaknya dia tuh model-modelnya kayaknya. Kalau saya sih enggak, Ustaz. Alhamdulillah sholat masih tepat 5 waktu, subuh juga kadang 4 rakaat, maghrib saya genapin jadi 4 gitu ya. Maghrib aja jadi 4 coba, saking solihahnya ya. Nah teman-teman sekalian, ternyata apa yang membuat orang ini bisa keluar dari neraka? Apa kira-kira? Iman. Tuh kan nggak tahu kan, sudah saya ceritain tadi, orang yang paling akhir pasti ya, orang yang paling akhir keluar dari neraka adalah orang yang masih menyisakan iman. Amal kebaikannya ada nggak? Nggak ada. Cuman menyisakan iman aja. Dan dia keluar dari dalam neraka. Masya Allah. Nah di sini jadi gambaran kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya? Kalaupun kita harus ngekos di neraka, ngekos ya, bayangin coba. Kalaupun kita harus kontrak 3 bulan, ya kan, 6 bulan, atau mungkin ada perpanjangan waktu setahun misalnya, kita masih ada harapan. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dalam kitabnya Al-Mawa'id Al-Usfuriyah itu menyampaikan, orang-orang beriman itu ketika berada di dalam neraka, dia menikmati siksaan itu. Jadi orang beriman itu, kalaupun dia harus ngontrak dulu di neraka, dia menikmati seluruh siksaan-siksaan itu. Ada yang dipotong, dia nikmati itu. Ada yang digunting mungkin lidahnya, dia menikmati. Kenapa? Masih ada harapan bisa keluar dari dalam neraka. Coba, sekarang nggak menikmati gimana? Mau keluar juga nggak bisa. Coba mau lari dari malaikat, mau lari kemana coba? Kan nggak bisa, ya sudah dinikmati aja. Ada yang dicelupkan ke dalam air yang panas, ya sudah dinikmati aja. Dia masih punya harapan, ya Allah. Engkau siksa hamba seperti ini, masih ada harapan. Aku masih beriman kepada Engkau. Aku masih tetap melakukan kebaikan sekalipun keburukanku jauh lebih banyak dibanding dengan kebaikanku. Itu masih ada harapan. Jadi nanti kalau teman-teman nanti ada takdirnya ngekos ya di neraka misalnya 1 bulan atau 2 bulan, sabar. Masih ada harapan untuk bisa keluar dari dalam neraka. Karena apa? Karena iman. Maka bersyukur nih. Termasuk di pertemuan yang lalu sudah saya singgung di sini. Dengan nikmat iman kita percaya terhadap sesuatu yang bahkan tidak nampak, seperti pahala dan juga dosa. Termasuk alam kubur. Percaya alam kubur? Percaya. Udah dicek? Mau dicek hari ini? Enggak. Nah, itu juga sama. Kenapa teman-teman kalau ditanya, percaya alam kubur? Percaya. Mau dicek? Enggak. Kenapa enggak mau ngecek? Karena tahu bahwa setelah kehidupan kita di dunia ada kehidupan yang lain, yaitu alam kubur atau alam barzah. Itu iman. Kalau nggak ada iman, nggak tertarik kita dengan amal soleh. Seriusan nih, teman-teman nggak bakal tertarik lagi melakukan amal kebaikan, melakukan kewajiban, melakukan hal-hal sunnah, bersedekah. Nggak tertarik. Di majelis ilmu aja, nggak bakal tertarik. Kenapa? Kalau di hati kita nggak ada iman. Kita kumpul di sini coba digaji enggak? Ada yang kumpul pengajian dapat emas 1 gram gitu? Nggak ada. Nggak ada. Itu karena apa? Iman yang masih Allah titipkan di dalam hati kita. Maka bersyukur yang pertama, syukur atas nikmat iman. Yang kedua, kita patut bersyukur nih atas apa? Atas nikmat kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan. Karena tidak setiap orang beriman itu bisa melakukan amal kebaikan. Nih teman-teman bisa hadir di tempat ini, bisa tilawah Al-Quran, ada yang bisa tahajud, bisa puasa. Itu karena Allah berikan apa coba? Berikan taufik. Sehingga teman-teman mudah dalam melakukan kebaikan. Maka bersyukur atas nikmat yang kedua, nikmat dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Karena Allah selalu menggandingkan kata amanu dengan amilus solihat. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman juga beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahkan termasuk orang yang terhindar dari kerugian. Tatkala seluruh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh, ini kita patut bersyukur. Nah hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Harapannya kita menjadi orang yang hidup dalam kedamaian sebelum mati dengan kedamaian juga. Tahu rip, rest in peace. Nah, jadi kita pengen nih hidupnya tenang, kemudian meninggal pun dalam keadaan tenang. Nah ini akan kita bahas berkenaan dengan apa? Dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling suka bercerita tentang masa depan. Saya ulangi sekali lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah seorang nabi yang suka atau paling suka bercerita tentang apa? Masa depan. Bukan berarti Nabi nggak cerita tentang umat-umat terdahulu, umat yang ditenggelamkan, umat yang dibinasakan. Nabi juga cerita. Tapi Nabi lebih sering bercerita tentang masa depan. Bahkan ada satu buku khusus yang membahas Nabi itu bercerita tentang masa depan itu 70% isinya. Jadi kalau hadis-hadis itu dikumpulkan, Nabi bercerita tentang masa depan dan masa lalu, itu 70%-nya Nabi bercerita tentang masa depan. Nah, sisanya 30 apakah bercerita tentang masa lalu? Itu bercampur ternyata. Bercampur antara cerita masa lalu dan masa depan. Jadi nggak murni 30%. Intinya, Nabi itu lebih suka bercerita tentang masa depan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Nabi lebih suka bercerita tentang masa depan? Ternyata para ulama menjelaskan, Nabi suka bercerita tentang masa depan itu untuk memberikan kabar gembira, dan yang kedua, memberikan peringatan. Sebagaimana Nabi itu diutus untuk apa? Memberikan basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembira tentang apa? Kabar gembira buat siapa juga nih? Buat mereka yang belum merasakan manisnya dunia. Jadi kabar gembira buat siapa? Buat mereka yang belum merasakan manisnya dunia. Dan yang kedua, peringatan. Peringatan buat siapa? Buat mereka yang terlampau berlebih dalam menikmati manisnya dunia. Jadi adil nih. Nabi itu kalau sama sahabat nggak selalu bercerita tentang surga aja, nggak juga. Nabi juga cerita tentang neraka. Cerita. Nabi memberikan kabar gembira buat orang-orang yang dalam keadaan payah gitu hidupnya, ekonominya, dikasih. Dan Nabi juga nggak sedikit memberikan apa? Memberikan peringatan buat mereka yang sudah terlampau berlebih dalam menikmati manisnya dunia. Baik. Ada dua orang, kata Nabi, ini cerita ya, cerita Nabi dalam hadis terutama Muslim. Nabi bercerita tentang dua orang yang ketika di dunia memiliki nasib yang berbeda, dan sampai di akhirat pun keduanya punya nasib yang berbeda. Satu, orang ini dikenal sebagai ahlul afiyah. Ahlul afiyah. Tahu ahlul afiyah? Biasanya MC kan, MC itu menyampaikan gini biasanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Apa afiat? Apa? Ini sama kayak taufik ini. Sama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah. Coba taufik, apa taufik? Taufik dan hidayah. Itu Ustaz pemain bulu tangkis. Nah, taufik hidayat. Ya, ini satu nama, coba bayangin coba. Menghimpun dua kebaikan, taufik dan hidayat. Taufik itu kemudahan dalam melakukan kebaikan. Nah sekarang afiah itu apa? Yang terus-menerus merasakan kesenangan. Jadi kesenangannya itu nggak putus-putus, berkesinambungan. Paham ya? Itu namanya afiat. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Jadi bahagia, senangnya itu berkesinambungan. Karena nggak setiap yang sehat itu afiat. Ada sehat. Kamu sehat kan? Sehat. Kenapa mukanya? Ya itu, belum ngajian. Nggak ada prospek gitu ya. Ya, ada yang sehat-sehat tapi nggak afiah. Tapi kalau orang udah afiah pasti sehat. Nah, orang ini dari mulai lahir dia menjadi orang yang afiah. Orang yang terus-menerus dalam kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup, nggak pernah ngerasain dikejar-kejar ibu kontrakan. Gak pernah dikejar-kejar leasing karena belum bayar motor ya kan, yang belum lunas. Pokoknya lurus saja hidupnya dalam kebaikan ya. Maksudnya kebaikan dunia ya. Harta cukup gitu ya. Rumah besar, kendaraan juga baik, penghasilan juga oke gitu. Nah, masalahnya adalah dari semua kebahagiaan ini tidak membuat dia menjadi orang yang dekat dengan yang memberi rizki. Paham? Ini afiah yang pertama. Yang kedua, Nabi bercerita tentang orang yang ahlul bala atau ahlul musibah. Yang hari-hari ini kelihatannya wajah-wajah ahlul musibah ya. Yang mana nih? Oh ada lah ya, ada kayaknya ada ya. Kelihatannya dari jauh tuh ada aja yang ahlul bala atau ahlul musibah nih. Ahlul musibah itu dari mulai lahir dia mendapatkan ada aja ujiannya, tentu dengan rasa sakit, kurang gizi dan sebagainya tuh. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan aja selama hidupnya tuh. Dan dengan keburukan-keburukan yang dia dapatkan itu dalam panah manusia ya, nggak punya rumah, terus menjemput rezekinya dari sesuatu yang mungkin kita anggap kotor, mengais sampah, sekali itu halal, itu pekerjaan mulia ya. Nah, orang seperti ini dia menjadi lebih dekat dengan Allah sekalipun dia menjadi orang yang ahlul musibah. Ini keren banget nih.
Jadi yang pertama ahlul afiyah tapi tidak dekat dengan Allah. Yang kedua ahlul musibah tapi dekat dengan Allah. Kita menemukan nih ada orang yang dorong-dorong gerobak gitu kan. Tapi mereka sholatnya tetap 5 waktu. Mereka tetap berpuasa dengan keadaannya. Mereka tetap melakukan ketaatan. Bahkan tidak sedikit kita jumpai ada orang yang membaca Al-Quran di pinggir jalan. Ya kan? Dengan pakaian seragamnya. Coba, Masya Allah. Nah, dua orang ini kata Nabi, keadaannya berbeda di dunia sampai di akhirat beda juga. Nah, satu, siapa ini? Orang yang ahlul afiyah dicelupkan ke dalam neraka fayasubbu sibghatan, dengan satu celupan. Dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Dicelupkan ke dalam neraka satu celupan kemudian Allah angkat. Nggak pakai dicelupin didiemin loh ya, kayak bikin teh gitu, dicelupin didiemin dulu ya. Ya matilah orang. Ini nggak baru dicelupkan kemudian diangkat oleh Allah. Pertanyaannya sederhana. Kebahagiaan apa yang dulu sempat engkau rasakan ketika di dunia? Dan dia mengatakan, aku tidak merasakan kebahagiaan apapun ketika di dunia. Coba, padahal dia adalah ahlul afiyah. Tapi dia bilang apa? Aku tidak merasakan kebahagiaan apapun ketika di dunia. Itulah yang dimaksud dengan satu celupan yang melupakan segalanya. Satu celupan yang melupakan segalanya. Yang kedua nih, yang kedua adalah orang yang ahlul bala atau ahlul musibah. Dimasukkan ke dalam surga satu celupan. Jadi jangan digambarin juga surga itu kayak air gitu, orang celup-celupin gitu ya ke dalam surga, bukan. Maksudnya adalah dia dimasukkan ke dalam surga sesaat. Baru juga masuk udah ditanya sama Allah, kesengsaraan apa yang dulu sempat engkau rasakan ketika di dunia? Dan mengatakan, tidak ada kesengsaraan apapun yang aku rasakan ketika di dunia. Coba, saking apanya? Saking indahnya surga. Dan tadi orangnya masuk ke dalam neraka dan dia mengatakan, aku tidak merasakan kebahagiaan apapun ketika di dunia. Itu karena apa? Karena ngerinya siksaan neraka. Nah, ini tentang apa coba? Tentang masa lalu dan juga masa depan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini sebagaimana caption yang saya jadikan status untuk pengajian kita malam lagi. Sore hari ini, karena gelap banget ya di bawah ini, bawah tanah memang ya. Nah, ini ruang bawah tanah memang, jadi gelap kayak gini. Ini mau pagi, siang, sore sama aja kayak gini ya. Mau malam juga kayak gini kan, betul nggak? Nah, teman-teman sekalian, saya buatkan status tuh kayak gini captionnya. Bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itu saling terhubung. Saling terhubung. Contoh, Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan kan ya? Di saat itu kita bayangin kita berada dalam kondisi itu. Kita bersama Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan kala itu. Kemudian kita dibebaskan oleh Allah dan selamat sampai ke seberang. Nah, kemudian di belakang kita ada Fir'aun yang ngejar, kemudian ditimbun. Bukan ditimbun, ditenggelamkan ya, ditenggelamkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Karena dosa masa depan atau karena dosa masa lalunya? Masa lalu. Paham ya? Jadi ternyata masa lalu dengan masa kini, nah kita sedang merasakan atmosfer saat itu ya, vibes-nya kita dapat nih. Wah, kita lagi kejar sama Fir'aun, mana tuh di belakang? Nah, kita selamat, Fir'aun ditenggelamkan. Berarti saat itu kita bisa mengatakan masa kini Fir'aun tuh ditenggelamin. Nah, sekarang kita sudah jauh dari Fir'aun, tapi Fir'aun tetap kita kenang. Ya enggak sih dirayain ulang tahunnya ya, enggak ya. Tapi kita kenang sampai hari ini gitu ya. Kita kenang sampai hari ini bahwa Fir'aun ditenggelamkan. Padahal itu kisah masa lalu. Dan saat di zaman Nabi Musa menjadi masa kini, dan sekarang itu menjadi masa depan buat mereka. Ternyata satu sama lain berkaitan. Terus, kisah yang saya ceritakan tadi itu dua orang yang berbeda. Itu cerita tentang apa? Masa lalu dan masa depan. Kan dua orang ini, yang satu dicelupkan ke dalam neraka, yang satu dicelupkan ke dalam surga. Pertanyaannya, surga sudah ada penghuninya belum sampai hari ini? Belum ada. Berarti Nabi bercerita tentang masa depan. Jadi digambarin. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa Nabi SAW ketika bercerita tentang masa depan itu tujuannya untuk memberikan kabar gembira buat mereka yang ketika di dunia belum sempat merasakan manisnya dunia. Ini bahasa sederhananya. Kamu sengsara, Po? Iya. Sabar ya. Atau juga kalau ternyata harus sengsara, paling juga 60 atau 70. Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim juga meriwayatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai dengan 70. Bentar gak nih? Bentar banget. Cuma 60 sampai 70. Tapi Nabi ngasih bintang, tanda bintang kecil di atas, kemudian ada di bawah keterangan kan ya.
Kayak promo-promo gitu ya kan. Beli 1 gratis 5. Ada bintang kecil banget di ujung. Nanti ada terus kecil banget. Pembelanjaan minimal 15 juta. Coba beli 1 gratis 5. Minimal pembelanjaan apa? 15 juta. Tapi kecil banget nih. Nah, Nabi memberikan keterangan juga nih. Umur rata-rata umatku, kata Nabi, hanya sebatas 60 sampai dengan 70 tahun. Keterangannya, wa aqalluhum mayyazuju dzalik, dan sedikit sekali orang yang bisa mencapai atau bahkan melampaui itu. Jumlahnya sedikit. Nah, jadi kalau kita harus sengsara nih di dunia, sabar ya. Ya Mas ya. Sabar po ya. Sabar. Karena hidupnya cuma sebentar. Nah, wahai Allah, aku lo udah bahagia ketika di dunia. Orang lahir aja sudah kaya 7 turunan. Bayangin coba, lahir aja udah kaya nih. Lahir kaya, dia hidup juga kaya, dari kekayaan orang tuanya nih, kaya. Aku lo udah kaya. Nabi juga ngabarin, sekaya-kayanya engkau, sebahagia-bahagianya kau di dunia juga sebentar. Sebentar. Paling lama 60 atau bahkan sampai 70. Enggak lama. Oh, paham kalau gitu. Ternyata Nabi pengen ngabarin ke kita, kalau kita harus sengsara hari ini, bersabar. Kalaupun ternyata harus apa? Harus bahagia, ingat juga kebahagiaan kita hari ini pun tidak akan lama, sebentar aja. Nah, itu pengantar. Karena pengajian kita nggak lama ya, sampai jam 8 insyaallah. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kita lanjut atau kita sudahi? Lanjut ya. Lanjut, baru juga sebentar ya. Jam berapa ini? Belum lah, baru 4:30, kurang. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita bahas juga tadi tentang masa lalu, masa kini, masa depan itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas. Ada satu pepatah mengatakan, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Jadi mengetam itu memanen ya. Jadi siapa yang menanam, dia akan memanen. Jadi kalau ada orang nggak nanam tapi manen, kemungkinannya cuma 2. 1 dia beli, 2 dia maling. Ya. Ini nggak pernah nanam mangga, tahu-tahu manen mangga. Bos karung, ya, kita juga sama deh ya. Kita nggak pernah nanam atau manen ya, tapi udah diizinin sama tuan rumah ya. Ini panen aja nih kalau waktunya. Tapi kemungkinan yang kedua itu maling memang ya. Nggak pernahnya menanam mangga, tahu-tahu pulang bawa mangga sekarung. Dari mana nih ya? Pokoknya gratis. Gratis dari mana? Ya, gratis dari mana? Baik. Ini nggak usah curhat di sini ya, tolong ya. Itu gue banget, Ustaz, gak usah jujur di sini, ya, tolong ya. Baik, kita lanjutin dulu. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Menanam itu di masa depan atau di masa lalu? Masa lalu atau masa kini? Masa kini dan juga masa lalu. Kita menanam di masa lalu, maka kita tuai hari ini. Masa kini kita apa? Kita menanam, di masa depan kita akan menuai. Coba, saling bertautan nggak? Saling bertautan, nggak bisa dipisahin nih. Pokoknya Ustaz, saya nggak mau sholat. Kenapa? Ustaz nggak tahu ke hadisnya. Ngeri nih. Ustaz diajarin, coba bayangin. Saya nggak tahu, padahal udah hafal sih. Pujungan juga ternyata ya, sama-sama pujungan. Jadi yang nanya pujungan, Ustaznya juga pujungan ya. Nah, teman-teman sekalian, bukankah Nabi SAW pernah bersabda? Sabdanya gini, Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian itu, kata Nabi, ada orang-orang yang la ya'malu bi'amali ahlil jannah, yang amalan hariannya adalah amalan ahli surga. Amalan hariannya adalah amalan ahli surga. Pokoknya tidak ada amalan yang biasa dilakukan oleh ahli surga kecuali dia hadir di situ. Tahajud cek, duha cek, tilawah cek, sedekah cek. Bayangin coba. Dia tahajud tiap pagi. Ya, bayangin coba. Dan dia duha tiap malam. Wah, coba. Saking ibadahnya nggak kenal waktu ya pokoknya. Hari-hari ibadah lah ini orang. Tidak ada kebaikan yang biasa dilakukan oleh ahli surga kecuali dia melakukan itu. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Saking hobinya nih dia melakukan amal soleh, amal kebaikan. Pokoknya saking solehnya nih orang. Jarak antara dia dengan surga tinggal sahasta. Tahu sahasta? Segini. Kalau gini sedepak, ya kan? Kalau segini sahasta. Kalau seminda, ada yang tahu seminda? Nggak tahu? Nanti cari ya. Ini sahasta,
ini sedepak. Nah, ada seminda nanti PR ya. Baik, teman-teman sekalian, sahasta tuh tinggal segini nih orang. Ya Allah, dekat nggak? Dekat jarak dia dengan surga. Dekat banget, tinggal sahasta coba. Ini orang gak usah lari ke surga. Bersin aja masuk dia ke surga. Hashim, langsung tergelincir ke surga. Saking dekatnya dengan surga. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi takdir Allah telah mendahuluinya. Wa ya'malu bi'amali ahli nar. Di penghujung hayat udah mau final nih. Udah mau finish. Dia tergelincir dan dia melakukan kesalahan yang biasa dilakukan oleh amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam neraka itu. Padahal dia dengan surga tinggal segini, po. Dekat banget. Udah tinggal segini nih. Tapi takdir Allah telah mendahuluinya. Wa inna ahadakum, dan ada juga di antara kalian kata Nabi, la ya'malu bi'amali ahli nar. Yang amalan hariannya adalah amalan ahli neraka. Pokoknya kelihatan lah. Maksiat semuanya diceklis sama dia. Keburukan dia checklist semuanya. Bahkan kalau kita nih ngasih perumpamaan, mau ngeliat ahli neraka nggak? Mau tuh kayak dia tuh lihat tuh lewat tuh. Coba, saking buruknya nih orang. Jadi orang juga bisa ngasih nunjuk nih. Kalau mau tahu ahli neraka, kayak dia tuh modelnya. Coba. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Saking buruknya nih orang, jarak antara dia dengan neraka tinggal segini. Deket nggak? Dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah telah mendahuluinya. Wa ya'malu bi'amali ahlil jannah, dan dia melakukan amalan yang biasa dilakukan oleh amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Coba. Dari sini wajar kan? Ini makannya nggak bisa habis memang dari tadi ya. Ramenya, ya. Lanjut. Gak apa, makan aja makan. Silakan makan. Ini saya dikasih kotak kan nggak bisa makan juga. Teganya teman-teman ini ya. Baik, kita lanjutin. Teman-teman sekalian, saya nggak baperan, saya cuma mengutip kata-kata Ustadz Agus gitu aja. Ada ya, Ustadz lagi ceramah, makan. Wafat. Kan kalau kemarin tuh kan, kalau kata Ustadz Agus ya, lah gini-gini loh pecinta Ustadz Agus lovers loh ya. Udah lovers ya. Saya tahu Ustadz Agus nyampaikan, ada tuh Ustadz lagi ceramah pegang HP kesetrum. Wah, ya bener nggak? Hafal saya. Orang guru panutan saya. Nah, teman-teman sekalian, ini lagi makan keselak biasa pas pengajian ya. Contoh. Nah, teman-teman sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sampai mana tadi? Wajar nggak ketika sahabat dengar hadis ini kemudian bertanya, "Wahai Rasul, tadi kan diceritain nih, dia sudah dekat dengan surga, tapi karena takdir dia melakukan amalan keburukan di penghujung hayatnya, dia masuk neraka. Ada yang kedua, dia udah deket banget sama neraka, di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Itu kan gara-gara takdir nih, wahai Rasul. Afala nattaqil ya Rasulullah. Kalau gitu, kenapa kita nggak tawakal aja? Kenapa kita nggak tawakal aja, wahai Rasul? Bener nggak pertanyaannya? Bener dong. Bener kan? Kan kata Nabi ini, ada orang udah deket dengan surga, tapi takdirnya neraka juga. Ada orang sudah dekat dengan surga, ya ada orang nih udah dekat dengan yang pertama dekat dengan surga, kalau takdirnya neraka juga. Ada orang sudah dekat banget dengan neraka, kalau takdirnya surga juga. Jadi bahasa sederhananya, wahai Rasul, kenapa kita nggak tawakal aja? Toh juga kalau memang ternyata kita ahli surga, mau seburuk apapun kita hari ini pasti masuk surga. Kalau kita ahli neraka, sebagus apapun amalnya kita hari ini, toh juga bakal masuk neraka. Mending kita tawakal aja. Sekilas pertanyaan ini benar masuk akal. Tapi Nabi SAW memberikan jawaban, dan jawaban ini pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi, wahai Rasul, kenapa kita nggak tawakal aja? Apa kata Nabi? Ini menjadi jawaban bagaimana kita bisa meraba takdir kita. Kita kan nggak bisa nih ngeliat takdir, bener nggak? Nggak bisa. Nah, orang jangankan bisa ngelihat, orang tempatnya aja kita nggak tahu di mana ditaruhnya. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara meraba takdir itu. Caranya, hadis Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramal saja kalian, karena seseorang itu akan dimudahkan menuju takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Saya ulangi sekali lagi. Beramal saja kalian, karena seseorang itu, kata Nabi, akan dimudahkan
menuju takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Jadi kalau takdir kita baik, teman-teman sekalian, maka kita juga akan mudah betul melakukan kebaikan. Kalau takdir kita buruk, maka kita akan mudah juga dalam melakukan keburukan. Tinggal diraba aja. Ya Allah, selama sebulan ini kok pujungan betul hamba ini ya Allah. Pala batu. Tahu pala batu? Jadi kalau palanya nyentuh aspal, tuh aspalnya yang lecet. Palanya masih awet. Ya. Itu namanya pala batu. Nah, susah dinasehati. Ya Allah, sholat jarang-jarang. Ya Allah, sedekah nggak pernah. Ya Allah, baca Quran juga nggak pernah gitu. Kalau pengajar Al-Quran masih mending. Dia jarang baca Quran, tapi kalau jalan ngajar dia baca Quran juga. Tapi kalau nggak pernah ngajar Quran, nggak mau belajar Quran, nggak mau baca Quran, berat sekali pemirsa. Berat besti, berat, asli berat. Nah, tinggal dibaikin nih ya Allah. Jangan sudah ada takdir yang buruk nih ya Allah. Maka ya Allah, hamba taubat. Nah, bisa nih dirubah. Boleh jadi nih kenangan-kenangan buruk di masa lalu itu hanya sebatas puzzle perjalanan aja, disusun. Kita sadar ya Allah, kok buruk banget ya masa lalu saya. Ya Allah, mohon ampun. Ya Allah, hamba taubat. Dibaikin, surga. Paham? Nah, bisa jadi hari ini kita merasa ya Allah, hamba sholat tepat waktu, tilawah 1 juz tiap hari, tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Ya Allah, cek semua nih ya Allah. Nah, tinggal apa? Ya Allah, istiqomahkan sampai hamba wafat nanti. Gitu. Jangan sampai nanti sudah solihah, sudah soleh bikin status. Alhamdulillah sudah soleh 5 tahun 3 bulan 10 hari. Kasih hashtag OTW surga. Mau mati nih orang memang ya. Udah OTW surga aja. Kan harus wafat dulu. Alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar, yaumul mizan, sirot, nah baru surga dan neraka. Jauh udah OTW surga aja. Kecepatan mas ya. Jangan ya, OTW surga aja. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi kepada orang yang tadi Ustadz, gitu kan. Saya ini gak usah sholat lah. Kenapa? Itu loh hadisnya ada. Kata Nabi itu, walaupun kita nggak sholat nih kan, walaupun kita ini ahli neraka, tapi kalau takdirnya surga, masuk surga juga kita. Sebentar, masalahnya adalah kita ini posisinya kan nggak tahu nih, apakah kita sebagai yang Nabi ceritakan yang pertama atau yang kedua. Kalau kita ngerasa, ya nggak apa-apa lah, saya sekarang buruk, toh juga nanti kalau saya tobat, nanti Allah akan terima. Itu seolah-olah kita sudah tahu kita bakal hidup sampai kapan, dan kita sudah tahu tobat kita bakal diterima, padahal belum tentu. Ada orang yang berniat untuk melakukan tobat di usia 50 tahun. 40 tahun udah lewat dia. Ada nggak? Ada. Kenapa nggak tobat? Nanti aja, nanti malam. Sore dia wafat. Ada nggak? Ada. Ada orang tuh, kenapa nggak ikut pengajian? Nanti aja yang minggu depan, belum nyampe minggu depan wafat. Paham ya? Jadi nggak ada yang bisa ngejamin kita bisa sampai jangankan ke minggu depan, besok. Sampai malam loh, belum ada jaminan. Paham ya? Nah, maka dari sini teman-teman sekalian, kita balik lagi bahwa ternyata masa lalu, masa kini, dan masa depan itu saling bertautan. Gak bisa dipisahin. Gak ada ujug-ujug, ya Allah gak apa-apa saya seperti ini buruk, toh juga nanti saya mau surga. Sebentar dulu. Dia tuh kayak ngerangkai puzzle gitu nah. Paham ya, ngerangkai puzzle nih satu-satu dengan teliti gitu ya. Kalau kita nyusun puzzle tuh dengan baik dan benar, maka utuh tuh nanti kelihatan, wah keren nih hasilnya. Tapi kalau kita nih nyusun puzzle ala kadar gitu, ya jadi ala kadar juga. Jadinya ala kadar. Maka saya berwasiat buat teman-teman sekalian, jadi masa lalu dan masa kini nih yang kita sedang jalani hari ini dan masa depan kita tuh saling bertautan. Kita nggak bakal pernah panen pahala kecuali sebelumnya kita nanam kebaikan. Mustahil ada orang bisa masuk ke dalam surga sedangkan sebelumnya dia menanam benih-benih neraka. Dia misalnya mengumpulkan kayu bakar buat dirinya nanti di neraka, terus dia mengumpulkan batu untuk dipanaskan nanti di neraka buat menjadi bahan bakarnya dia, terus di akhirat dia masuk surga. Itu mustahil. Yang ada itu dia berani berlelah hari ini dalam melakukan ketaatan. Yang ada itu adalah mereka yang hari ini rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan, rela mengorbankan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, belajar Al-Quran gitu ya, berlelah dalam melakukan kebaikan. Nah nanti di akhirat akan ada balasannya. Coba lihat surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Kebaikannya kapan? Masa lalu. Kebaikan yang akan Allah berikan di masa depan. Surga itu masa
masa depan. Maka saya tuliskan dalam buku pertama saya, bukan istighfar biasa. Jadi bukunya itu judulnya bukan istighfar biasa. Saya tuliskan di sana yang menjadi kalimat pembuka di depannya itu adalah istighfar itu, teman-teman sekalian, bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Karena memang masa lalu kita itu akan ada terkait dengan masa depan kita. Terkait dengan masa depan kita. Pembahasan selanjutnya tentang supaya kita paham bahwa ternyata memang nggak bisa kita tinggali nih masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tahu husnul khotimah? Jawab, tahu husnul khotimah? Apa? Mati dalam keadaan baik. Su'ul khotimah tahu? Apa su'ul khotimah? Mati dalam keadaan buruk. Makanya nanti kalau teman-teman mau ngucapin bela sungkawa, jangan kebalik ya. Apalagi sampai lupa. Ini su'ul atau husnul ya? Su'ul atau husnul? Nge-share. Misalnya teman bapaknya meninggal. Mudah-mudahan bapakmu su'ul khotimah ya. Coba. Ini orang lagi berduka. Orang ini lagi berduka, kita WA. Mudah-mudahan bapakmu su'ul khotimah ya. Aku belum bisa datang, mohon maaf. Coba apa nggak tersinggung orang digituin? Makanya kalau teman-teman misalnya ragu nih, ini su'ul atau husnul? Halo? Kalau teman-teman ragu ini su'ul atau husnul, udah bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan bapakmu meninggal dalam keadaan baik, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang terbaik gitu. Jangan sampai kesalah ya, jangan sampai salah. Mudah-mudahan bapakmu su'ul khotimah. Coba apa nggak ribut jadinya ya, hilang persaudaraan habis itu. Maka teman-teman sekalian, nih su'ul khotimah itu, husnul khotimah dulu ya, husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah keadaan seorang yang bisa meninggal dalam keadaan baik. Kenapa orang bisa husnul khotimah? Karena banyak kebaikannya. Kenapa orang bisa su'ul khotimah? Karena banyak keburukannya. Nah, pertanyaan saya, keburukannya itu keburukan di masa depan atau keburukan di masa lalunya? Masa lalu.